Komisi Penanganan Korupsi kini menjadi panggung dua raksasa penegak hukum kita, dan apakah ini kompetisi yang membawa manfaat bagi negara atau justru ada risiko tarik-menarik kepentingan yang mengorbankan keadilan? Sudah bergabung bersama kami ada Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK dan juga pegiat anti korupsi. Selamat petang Mas Yudi. Selamat petang Mas Ya, Mas Yudi. pemirsa Metro TV. Baik, Polri dengan Kortas Tipikornya sangat agresif menunjukkan tajinya, dan Kejaksaan Agung juga sangat dominan mengusut kasus-kasus besar, apalagi dengan penyitaan aset yang fantastis ini. Apakah Anda juga sama dengan persepsi masyarakat luas yang tengah melihat saat ini ada dalam tanda petik perang bintang, atau justru sebagai panggung kompetisi prestasi antara dua lembaga ini? Ya, jadi saya harus menjelaskan dulu bahwa memang ya terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi itu ada 3 lembaga yang mempunyai fungsi ya, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Di mana 3 lembaga itu, kalau polisi misalnya hanya sampai proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kalau KPK itu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara kejaksaan itu juga sama seperti KPK, mulai dari lid, dik, dan tut. Nah, kalau kemudian pembatasannya yang hanya dibatasi itu hanyalah KPK. Dia adalah penegak hukum dan juga penyelenggara negara. Artinya selama itu masih menjadi kewenangan mereka terhadap suatu kasus, ya tidak ada masalah. Tapi kemudian kan juga ada MOU di antara mereka, di mana salah satunya kalau ada proses penyidikan, di mana yang lain masih penyelidik, penyelidikan, maka akan diserahkan kepada yang sudah penyidikan. Bagi saya, dengan adanya 3 lembaga ini, melihat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, ya tentu ini merupakan hal yang positif saja gitu. Yang penting bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi itu benar-benar harus profesional, ya kan, berdasarkan KUHP, aturan yang berlaku, ya, termasuk juga bukan untuk mengkriminalisasi ataupun mengada-ngada dan lain sebagainya. Tapi ya kalau yang kita lihat dalam penerapannya selama ini, ya kita bisa melihat ya bagaimana semua kasus yang sudah benar-benar P21 dibawa ke persidangan, fakta-fakta persidangan dilihat dan sebagainya. Jadi bagi saya ini hal yang biasa saja, karena semua kan bisa ditangani, ya kejaksaan bisa menangani KPK, ya komisionernya, pegawainya, sebaliknya juga KPK bisa berapa kali kan juga menangani kejaksaan, ya kan, kemudian kepolisian, sama kepolisian juga bisa menangani KPK dan kejaksaan. Intinya ya tentu ya dalam proses penegakan hukum bagi saya yang penting adalah berbasiskan fakta dan juga barang bukti. Jadi ya kalau misalnya adanya persaingan dan sebagainya ataupun kemudian kompetisi, bagi saya kompetisi yang terjadi harusnya ada kompetisi yang sehat seperti itu, karena sama-sama berusaha untuk memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Begitu Mas. Bagi Anda ini adalah kompetisi prestasi ya, antar lembaga sama-sama untuk memberantas kejahatan korupsi. Anda apakah juga sedikit melihat apa yang publik lihat juga, bahwa ini ada saling hantam antar Polri dan juga Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus rasuah yang kakap khususnya? Apakah ini sebagai dinamika normal atau bentuk ego sektoral antar lembaga? Dampaknya sejauh mana dalam penegakan hukum nanti bila ada fenomena dinamika seperti ini? Ya saya pikir kalau kita mau bentur-benturkan seperti itu, ya itu bagi saya justru sangat kontraproduktif ya. Seharusnya kita tentu mempunyai positive thinking, ya nggak overthinking, bahwa kita punya itikat baik bahwa ketika ada suatu lembaga ingin menangani suatu kasus tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan lembaga lain, ya seharusnya welcome saja. Dan selama ini kan juga kita lihat kan welcome juga gitu kan, selama ini yang terjadi gitu kan, baik penanganan terhadap seorang pejabat yang ada di suatu instansi dan lain sebagainya. Sebab kalau misalnya selalu kita bentur-benturkan seperti ini, bagi saya ya ini kan akan sangat-sangat kontraproduktif lah. Jadi saya pikir dalam kasus yang saat ini sedang berlangsung kan juga masing-masing kan juga sudah menyatakan pendapatnya ya. Mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan juga akan kooperatif dan lain sebagainya.
berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan saya pikir juga teman-teman kepolisian juga pasti ketika melakukan tindakan hukum ya pasti sudah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku ya. Misalnya sesimpel misalnya penggeledahan ya pasti sudah ada penetapan gitu kan dari pengadilan. Buktinya penggeledahan pun juga sudah berlangsung di 13 tempat dan semuanya bagi saya sih berlangsung dengan baik ya. Artinya ditemukan barang bukti, dibikin berita acara penyitaan, kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya kalau saya lihat ya di Dirkrimsus seperti itu sih Mas. Ya, Mas Yudi, di tengah agresifnya langkah dari Polri dengan Kortas Tipikornya seakan-akan ingin menunjukkan tajinya ini, lazimkah di tengah dinamika Polri dan Kejaksaan ini seorang Febri Ardiansah, Jampitsus ini membuat keterangan pers dengan semacam klarifikasi tadi pagi? Ya, saya juga tadi mendengar beliau ya kompres ya sebelum sholat Jumat gitu ya. Ya bagi saya tidak jadi masalah ya karena memang saat ini kan ada media memegang peranan penting ya untuk kemudian masyarakat bisa mendapatkan penjelasan ya. Termasuk ya sampai saat ini kan kita memang belum mendapatkan statement konferensi pers ya dari Polri ya terkait dengan kasus ini secara mendetail ya seperti yang biasa dilakukan gitu ya. Kasusnya apa terkait dengan penggeledahan tersebut ya, paling hanya doorstop ya, tapi bagi saya tentu dengan adanya konversi pers tadi yang dilakukan oleh Pak Febri ya ada beberapa hal yang menurut saya juga sangat penting yang bisa mendapatkan uh, ini ya perhatian dari masyarakat ya. Ya, Ya, Mas Yudi, misalnya, ya apa misalnya Pak? ya, misalnya kan tadi ternyata eh, tempat itu adalah tempat beliau gitu kan, Memang miliknya ya? yang di Sentul gitu kan, Iya. seperti itu. Nah, kemudian ada juga terkait dengan alasan argumentasi terkait dengan barang bukti yang disita seperti itu. Ya. Jadi bagi saya tentu ya ini akan menjadi challenge gitu ya dari teman-teman kepolisian ya untuk bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Febri itu sesuai dengan fakta atau tidak. Seperti itu, Mas. Iya, ini memang menarik. Kita juga semua tengah menunggu nanti akan segera digelar konferensi pers yang rencananya akan digelar di sore ini di Polda Metro Jaya, Mas Yudi. Tapi terkait dengan kepemilikan sejumlah barang bukti yang berhasil disita oleh Polri dari rumah Pak Febri dan juga beberapa tempat ini, termasuk juga kepemilikan emas. Beliau tadi sempat menjawab bahwa emas tersebut ada yang punya semacam itu, dalam tanda petik ada yang punya, ada pemiliknya. Sebagai seorang mantan penyidik, Mas Yudi, bagaimana Anda mengartikan statement ada yang punya ini? Ya, artinya begitu dikatakan ada yang punya, maka dalam pikiran saya ya berarti kan yang punya bukan beliau gitu ya. Itu yang pertama. Walaupun rumahnya diakui adalah milik beliau. Namun tadi saya katakan bahwa ya memang hak bagi beliau ya untuk menyampaikan kepada publik ya dari versi beliau ya termasuk alibi-alibi beliau. Yang tadi saya katakan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lain kan pembuktiannya kan negatif ya. Artinya pembuktiannya itu yang membuktikan adalah penegak hukum yang menangani. Nah, apakah klarifikasi ini benar adanya tadi saya katakan ya, ya itu nanti ya kita tunggu saja dari pihak kepolisian. Tetapi setidaknya bahwa Sentul sebagai salah satu dari 13 tempat yang digeledah, ya artinya tentu penyidik ya tidak asal-asalan ya menemukan tempat untuk digeledah. Ya artinya tentu sudah berdasarkan ya analisis, sudah berdasarkan KUHP, aturan bahwa tempat-tempat yang digeledah itu ada hubungannya dengan perkara seperti itu. Jadi Iya. ya memang saat ini kan informasi kita dari penyidik masih relatif sedikit ya. Jadi untuk sementara ini ya
apa yang disampaikan oleh Pak Febri itu ya nanti tentu akan kita lihat ya dengan apa yang dimiliki oleh Polri gitu kan, apakah Iya. kemudian cocok atau tidak. Karena memang terkait dengan barang bukti yang ditemukan berupa emas ya sekitar 74 kilo ya, Ya. ataupun juga uang gitu kan, ratusan miliar ya, tentu nanti ada proses verifikasi ya, misalnya akan dipanggil ya orang-orang yang ada kaitannya atau diduga paham tentang kepemilikan tersebut ya, baik itu follow the money ya kan, ataupun dengan pengecekan pembeliannya di mana saja ya, berapa harganya dan lain sebagainya. Artinya Iya. ya tentu bagi saya ya dinamika di dalam proses penegakan hukum ini ya pasti berbasiskan fakta dan keterangan begitu. Iya, tapi setidaknya Mas Yudi, teman-teman media lain juga menyoroti statement jawaban dari Pak Febri tadi terkait dengan barang bukti emas dan uang tadi. Beliau sempat menjawab ada yang punya. Apakah ini nanti juga ada bentuk pertanggungjawabannya seharusnya? Bukan konsekuensi hukum, konsekuensi hukum nanti ya menunggu proses selanjutnya. Pertanggungjawabannya, Pak. Ya, ya tentu nanti orang-orang yang mengetahui tentang uang maupun emas tersebut ya pasti akan memberikan ya bukti-bukti gitu ya, terkait dengan dari mana uang tersebut berasal, mengapa bisa sebanyak itu, mengapa bentuknya dolar ya, entah itu dolar Amerika ataupun dolar Singapura. Kemudian kenapa bisa dikumpulkan apa namanya, disimpan di rumah tersebut seperti itu, kemudian digunakan untuk apa ya, ya pasti ada eh, persiapan-persiapan lah ya dari orang yang diduga ya, kalau dari Pak Febri mengatakan ada yang punya, pasti saat ini sedang mempersiapkan itu ya. Karena kan barang bukti tersebut kan sekarang sudah disita dan berada di kepolisian, dan tentu penyidik juga akan menelusuri juga dan akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya dalam berita acaranya ya, dan tentu juga tidak serta-merta percaya juga ya. Pasti akan ada cross check, pasti juga akan memverifikasi ya, pasti baik, juga baik. akan mencari sampel lain seperti itu, Mas. Baik Mas Yudi, terima kasih analisa dan juga perspektif Anda. Kita akan sama-sama kawal kasus ini bersama dan kita akan langsung bergabung dengan rekan kami jurnalis Metro TV yang ada di Polda Metro Jaya. Emir, ya apakah sudah ada perkembangan terkini terkait dengan situasi di sana dan juga keterangan resmi terbaru dari penyidik dari Polri dan Polda Metro Jaya saat ini? Ya Alka dan juga pemirsa, memang informasi press conference yang harusnya dilakukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, memang tadi kami baru dapat konfirmasi dari Humas Polda Metro Jaya bahwa konferensi pers akan diundur sekitar pukul 19 waktu Indonesia, pukul 7 malam hari nanti. Sehingga memang persiapan masih terus dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama Tas Tipikor Polri, di mana jika dilihat situasi terkini saya akan menggambarkan kepada Anda secara langsung. Tadi terdapat penjagaan tepat adanya pengunduran preskon, para pasukan dari Brimob ini ditarik begitu untuk beristirahat untuk menjaga gedung promoter itu sendiri. Hingga kini para awak media masih menunggu tepatnya di depan gedung promoter itu sendiri. Dapat kami informasikan memang konferensi pers yang akan dilakukan oleh Ditreskrimsus bersama Tas Tipikor pada sore hari ini, nantinya kami masih mengkonfirmasi apakah akan ditetapkan tersangka begitu jika melihat dari barang bukti yang telah diberikan ataupun yang telah ditemukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu lalu, seperti penggeledahan yang telah terjadi pada malam hari kemarin, tepatnya di salah satu ruko di kawasan Cipete, ruko berlantai 3 ini ditemukan juga terdapat tas jinjing berwarna kuning, koper, hingga monitor yang telah disita oleh pihak penyidik. Adapun juga sejumlah
barang bukti lainnya seperti 74 kg emas dan juga 476 miliar rupiah ini ditemukan di rumah di kawasan Sentul, yang mana rumah ini sudah terkonfirmasi begitu oleh Jampitsus sendiri, Febri Ardiansyah, bahwa rumah tersebut memang milik dirinya. Namun belum terkonfirmasi apakah barang-barang temuan dari hasil penggeledahan di rumah kawasan Sentul tersebut ada keterkaitan milik dari Jampitsus Febri Ardiansyah. Selain itu juga memang bukan hanya temuan di kawasan rumah Sentul, di kafe sendiri ditemukan 66 miliar rupiah dengan valuta asing, serta juga di money changer ditemukan 7,2 miliar rupiah dari 14 valuta asing itu sendiri. Selain itu juga di money changer ini ditemui 71 dokumen begitu yang telah disita oleh pihak polisi itu sendiri. Alka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.